Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianur Fariza Izati, NIM P278381190012. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah peralatan bedah dan anestesi, yaitu membuat video review tentang vakum sentral atau suction pump sentral. Di sini bisa kita lihat gambar bentuk wujudnya dari suction pump sentral atau vakum sentral sendiri, yaitu terdiri dari dua tabung dan dua vakum pump, lalu ada LCD dan di situ dilengkapi dengan program yang seperti PC atau komputer. Next. Di sini pengertian vakum sentral. Vakum sentral adalah perangkat yang menarik molekul gas dari volume tertutup untuk meninggalkan ruang hampa parsial. Tugas pompa vakum adalah menghasilkan ruang hampa relatif dalam suatu kapasitas. Sentral vakum memberikan udara isap yang selalu tersedia dari sumber sentral suction yang terintegrasi menjadi satu bagian dan dapat menghasilkan udara isap yang stabil dan murni untuk kebutuhan medis. Lalu untuk prinsip kerja vakum sentral, yaitu sistem hisap vakum menggunakan prinsip tekanan negatif untuk menggunakan pompa vakum medis untuk mengevakuasi pipa pengangkut untuk menghasilkan tekanan negatif dan mengirimkan ke sisi tempat tidur pasien. Saat digunakan, striker dengan botol hisap perlu dimasukkan ke jek yang sesuai. Kotoran cair pasien dapat tersedot ke dalam botol kotoran dengan alat hisap. Lalu untuk sentral vakum bedah medis harus terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, 2 atau lebih pompa vakum yang cukup untuk melayani perhitungan kebutuhan puncak dengan satu pompa vakum tunggal terbesar tidak bekerja. Yang kedua, sarana otomatik untuk mencegah aliran balik dari setiap pompa vakum yang sedang bekerja terhadap pompa vakum yang sedang berhenti. Yang ketiga, katup penyetop atau sarana isolasi lainnya untuk mengisolasi setiap pompa vakum dari sistem pemipaan sentral dan pompa vakum lain guna memelihara atau perbaikan tanpa kehilangan vakum di dalam sistem. Untuk yang keempat, alat penampung vakum. Dan yang kelima, pemipaan antara pompa vakum dan vakum penyedot sumber kecuali bahwa baja tahan karat boleh digunakan sebagai bahan pemipaan. Dan yang terakhir yaitu filter steril atau bakteri duplex. Untuk selanjutnya, sentral vakum bedah medis harus ditempatkan sesuai butir 3.3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam gedung di daerah khusus peralatan mekanikal berventilasi cukup dengan setiap utilitas yang diperlukan. Yang kedua, dalam ruangan yang dibuat sesuai ketentuan perancangan dan pemasangan. Yang ketiga, dalam ruangan yang berventilasi. Yang keempat, untuk peralatan yang didinginkan dengan udara dalam ruangan yang dirancang untuk mempertahankan rentang temperatur ambien seperti direkomendasikan oleh pabrik pembuat peralatan tersebut. Untuk untuk sistem pompa vakum dalam sistem suction sentral medis, di sini akan saya jelaskan untuk alur spesifikasi kerja dari pompa vakum sendiri itu dikendalikan oleh CPU yang tadi sudah bisa kita lihat dalam bentuk wujud asli dari pompa vakum atau suction pump sentral. Di situ ada CPU yang akan memprogram alat pompa vakum itu. Dan dalam pompa vakum terdapat sensor tekanan, di mana sensor tekanan akan membaca tekanan yang berada di pompa vakum tersebut, yang lalu akan dikirimkan ke program CPU. Setelah itu
program CPU akan, apabila sesuai dengan yang diinginkan, maka program CPU itu akan memerintahkan sensor tekanan untuk membuka solenoid valve. Dimana di sini bisa kita lihat yang pertama, General Philippine of Medical Central Vacuum Section itu akan menyerap kotoran dari pasien, dimana akan melewati sterilizing filter. Setelah melewati sterilizing filter akan masuk ke vacuum tank. Di sini di vacuum tank akan terjadi tekanan, dimana apabila sensor tekanan di solenoid valve membaca tekanan negatif dalam vacuum tank, maka solenoid valve akan membuka pintunya agar kotoran material cair yang ada di vacuum tank akan masuk ke vakum pompa atau pompa vakum, dimana secara bergantian di sini ada solenoid valve, yaitu pintu masuk dan sebelahnya ada pintu keluar. Begitu juga dengan vakum pompa yang B, dimana saat solenoid valve A dan solenoid valve B ini terbuka, maka pintu keluar akan tertutup. Begitu juga dengan sebaliknya, jika solenoid valve A ini tertutup, maka pintu keluar ini dua-duanya akan terbuka. Begitu juga seterusnya akan bergantian. Lalu setelah tadi keluar, material cair keluar, akan masuk ke water separator dan material tersebut akan keluar melalui pintu keluar. Next, kerusakan yang terjadi dalam section sentral. Yang pertama, katup solenoid rusak. Yang kedua, garis data kabinet kontrol berada dalam kontak yang buruk. Yang ketiga, sensor tekanan gagal. Yang keempat, kegagalan katup. Dan yang kelima adalah kerusakan komponen. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.